Berkisah tentang wanita biasa rakyat jelata yang bekerja sebagai perias model paruh waktu. Tanpa disengaja diculik dan masuk dalam adu pertengkaran antara kartel mafia dan polisi Meksiko. Berbagai macam kejadian membuatnya yang seorang wanita polos menjadi sosok pembunuh berdarah dingin. Penasaran bagaimana aksi mereka? Siapkan handset kalian dan nikmati alur ceritanya. Seorang wanita muda Amerika bernama Gloria terlihat sedang menggambar sketsa rias model di atas kertas. Pekerjaannya sebagai perias model mengharuskannya menerobos kemacetan dengan segala cara demi menyenangkan atasan. Gloria mencoba mengubah nasibnya dengan mengajukan sketsa riasan miliknya. Namun sang bos dengan acuh menolaknya. Ia mengatakan kalau mereka membayarnya bukan untuk berpikir, tapi hanya untuk menjalankan tugas. Apalah daya, sebagai pekerja kontrak seperti Gloria hanya bisa menerimanya dengan ikhlas. Sepulang kerja, Gloria langsung pergi ke Meksiko, tepatnya menuju daerah perbatasan Tijuana, mendatangi teman lama masa kecilnya bernama Suju. Setelah bertatap muka, mereka berdua sangat senang, berpelukan dan berjoget bersama karena memang sudah lama tidak bertemu. Suju memiliki seorang adik lelaki bernama Chapa. Anak ini menyambut Gloria dengan senyum hangat bahagia. Ibu baptisnya itu datang membawakan hadiah sebuah mobil mainan remote control. Di hari itu, Suju berniat mengikuti pendaftaran kontes Miss California. Gloria sangat senang. Ia bersedia ikut membantu Suju mendatangi tempat pendaftaran. Anehnya, panitia itu malah mengira Gloria yang akan ikut. Menurutnya, Gloria lebih pantas mengikuti kontes tersebut. Malam harinya, Gloria membantu merias Suju sesuai contoh sketsa miliknya. Wow, itu sangat cantik. Suju sangat senang melihat dirinya di cermin. Ekspresinya menggambarkan kepercayaan diri sejati. Dengan bantuan riasan dari Gloria, ia yakin memenangkan kontes tersebut. Lanjut, Suju mengajak Gloria pergi ke klub malam menemui Chip Saucedo, kepala polisi daerah yang mendanai pemilihan Miss California tersebut. Dengar-dengar, Chip Saucedo ini akan meniduri setiap pemenang, dan Suju sangat tertarik akan itu. Tujuan Suju adalah merayu Saucedo agar dirinya bisa terpilih menjadi pemenang Miss California. Dia rela melakukan apa saja untuk merubah nasib kehidupannya. Tibalah saat menghampiri Saucedo, tapi sang bangsawan malah lebih tertarik pada Gloria. Menurutnya, Gloria lebih seksi, padat, dan berisi. Merasa terlecehkan, Gloria beralasan pergi ke toilet karena ia tidak ingin menyinggung seorang berkuasa. Saat Gloria mempersiapkan ritualnya membuang kotoran, suara berisik terdengar dari luar. Sekelompok pria bersenjata menerobos masuk. Mereka menggeledah setiap petak toilet di sana. Gloria tidak bisa berbuat banyak. Ia ditemukan oleh seorang pria bernama Paulo, diseret ke hadapan sang pemimpin bernama Lino Esparza untuk dieksekusi. Tapi entah kenapa Lino sedikit melunak karena ia merasa Gloria sangat mirip dengan kekasihnya yang telah tiada. Ia melarang Paulo membunuh Gloria dan memeriksa tasnya. Setelah mengetahui kalau Gloria orang Amerika, Lino memberikan waktu 10 detik untuknya melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Gloria segera pergi keluar sambil memanggil-manggil nama Suju. Tetapi Suju malah terlihat asik sedang merayu Saucedo. Saat Lino dan kelompoknya keluar, mereka langsung menembaki Saucedo dan anak buahnya. Banyak anak buah Saucedo yang terbunuh dalam penyergapan itu. Sedangkan Gloria terus berlari menghindari pertempuran sambil mencari keberadaan Suju. Meski nyawanya dalam bahaya, ia terus berusaha untuk menyelamatkan temannya tersebut. Setelah berhasil keluar klub, Gloria melihat Suju dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi oleh sekelompok pria. Gloria juga segera pergi ke kafe seberang jalan tempat semua orang korban berkumpul. Ia berusaha menelpon Suju, akan tetapi ponsel Suju tidak bisa dihubungi. Hingga pada akhirnya Gloria tertidur lelap di kafe tersebut. Suzu at the diner across the street from the... Déjame checar. Pagi harinya saat terbangun, Gloria segera menelpon Chapa dan memberitahunya dengan berdusta kalau ponsel Suju mati. Mereka akan pulang terlambat karena masih ada urusan mendadak. Saat menengok keluar kafe, terlihat seorang polisi yang berjaga di sana. Gloria langsung menghampiri polisi itu untuk meminta bantuannya mencarikan Suju. Si polisi terlihat acuh dan menyuruh Gloria ke kantor untuk mengisi laporan orang hilang. Namun setelah Gloria menjabarkan kalau ia berada di klub tadi malam dan mengenali siapa yang melakukan penembakan, polisi itu langsung bersedia membantu
pintu dan membawa Gloria pergi dari sana. Di perjalanan, polisi ini melapor ke markas kepolisian kalau ia menemukan saksi yang melihat pelaku penyergapan di klub malam. Tetapi setelah itu ia menelpon lagi seseorang menggunakan ponsel lainnya. Entah apa yang ia katakan dengan suara berbisik. Kemudian mereka berhenti di depan Hotel Martin dan si polisi meninggalkan Gloria sendiri di dalam mobil. Sesaat kemudian sekelompok kartel Lino datang menculik Gloria dan membawanya pergi. Si polisi adalah salah satu orang bawahan Lino. Lanjut, Gloria dibawa ke sebuah rumah pelacuran. Terlihat ada banyak wanita penghibur di sana. Mereka melayani banyak pria tua yang menyukai belayan surga. Di depan pintu masuk, mereka disambut oleh Madam Sasa, pengelola tempat itu, yang kemudian diarahkan menuju sebuah kamar di mana Lino sudah menunggu. Lino terlihat sangat kesal karena Gloria mengindahkan peringatannya untuk pura-pura tidak melihat apapun. Kenapa ia bicara pada polisi? Jika saja Gloria tetap tutup mulut, ia tidak akan menculiknya. Gloria beralasan kalau semua hanya salah paham. Ia tidak berniat memberitahu polisi. Tujuan Suju mengatakan itu hanya untuk memancing minat polisi agar membantunya menemukan temannya Suju. Lino tidak menghiraukannya. Ia hanya mengambil tas Gloria, memintanya menceritakan asal-usulnya. Gloria tidak berani berbohong. Ia bercerita kalau ayahnya orang Amerika, pernah memiliki pabrik di Tijuana. Tapi kemudian pabrik itu menghilang tanpa jejak bersama ayahnya yang juga ikut menghilang. Sekarang ia hanya hidup sendirian di Amerika. Tujuannya ke Tijuana adalah untuk mendatangi teman masa kecilnya bernama Suju. Lino tidak marah, ia malah menawarkan bantuan untuk menemukan Suju. Tapi Gloria harus melakukan sesuatu untuknya. Gloria yang masih polos mempercayai saja omongan Lino dan menyanggupinya. Polo kemudian masuk memberitahu Lino kalau mobilnya sudah siap. Gloria segera dibawa keluar. Ia disuruh mengemudi mobil dengan arahan dari Lino lewat ponsel. Gloria melaju di depan, dua mobil Lino dan rekannya mengikuti di belakang. Saat di lampu merah, Lino menyuruh Gloria menerobos hingga membuat kegaduhan. Lanjut, ia meminta Gloria memarkir mobilnya di depan sebuah ruko yang terlihat sudah tidak digunakan lagi. Polo kemudian menjemput Gloria dan membawanya kembali ke hadapan Lino. Tempat mereka sekarang adalah sekitar 1 km dari tempat mobil diparkir, yang terletak di ketinggian sehingga dengan jelas melihat mobil yang diparkir Gloria. Setelah semua orang keluar dari mobil, Lino menekan tombol pemicu dan boom! Mobil itu langsung meledak menghancurkan bangunan ruko tersebut. Gloria sangat takut. Ternyata ia telah mengemudikan mobil berisi bom. Sedangkan Lino dan semua rekannya tertawa bahagia menyaksikan ledakan itu. Lanjut, Lino menginterogasi Gloria lagi tentang apa tujuannya datang ke klub tadi malam. Gloria menjelaskan kalau ia hanya menemani Suju menemui Chef Saucedo, polisi yang mendanai kontes Miss California. Untuk memuluskan dirinya menjadi juara, Suju berniat merayu Chef Saucedo. Mendengar itu, Lino hanya mengangguk sambil tersenyum. Sebelum pergi, ia menyuruh Polo menemukan koneksi di kontes tersebut. Ternyata Lino membawa Gloria ke tempat pendaftaran. Ia ingin Gloria mengikuti kontes sambil memberikan ponsel yang sudah terinskripsi. Selama ponsel itu menyala, ia bisa mengetahui dimanapun Gloria berada lewat GPS. Perintah selanjutnya akan diinstruksikan lewat ponsel tersebut. Gloria tidak berani membantah. Ia pergi mendaftar dengan dikawal oleh Polo. Setelah pendaftaran dan melakukan sesi pemotretan, Gloria diterima tanpa syarat. Ternyata panitia kontes telah disogok menerima sejumlah uang dari Polo. Gloria kemudian menanyakan kepada panitia apakah ia pernah melihat Suju. Panitia itu menggeleng kepala, ia tidak pernah melihatnya. Lanjut, Gloria pergi meminta izin ke toilet, sedangkan Polo terus mengikuti. Tapi sebelum Polo ikut masuk, Gloria mengunci pintu toilet itu dengan cepat. Ia meminta izin kepada Polo memberinya waktu sendiri untuk menenangkan diri. Di sini Gloria masih belum mengerti situasinya. Ia masih berpikir untuk melarikan diri. Menggunakan tempat sampah, ia memanjat keluar dari jendela dan ia pun berhasil. Polo yang mendengar bunyi berisik dari dalam langsung mendobrak pintu. Tapi saat ia berhasil masuk, Gloria sudah pergi dari belakang gedung. Meskipun Gloria berhasil lolos, ia kembali diikuti oleh seorang pria berkacamata hitam. Gloria terus berjalan dengan langkah cepat. Setelah melihat pria muda di dalam gedung parkiran, ia menghampirinya berniat meminta tolong. Namun apalah daya, pria itu malah menangkap Gloria dan menutup kepalanya dengan kain hitam bersama pria berkacamata yang tadi mengikuti Gloria. Ternyata mereka berdua adalah rekan. Setelah penutup kepala dibuka, Gloria sudah berada di sebuah ruangan gelap dengan tangan di borgol. Ternyata pria muda ini bernama Brian Reed, seorang agen DEA. Lepas dari mafia kartel, sekarang ditangkap intelijen negara dengan tuduhan yang tidak main-main, terorisme, pembakaran dan pembunuhan. Dengan bukti yang sangat kuat, Gloria tertangkap CCTV keluar dari mobil yang membawa bom. Gloria bisa dituntut hukuman 50 tahun penjara karena telah menewaskan 3 orang agen negara. Gloria sangat takut. Ia segera menjelaskan
bahkan dengan terbata-bata, dirinya hanya disuruh mengemudi dan memarkirkannya di sana. Ia tidak tahu kalau ada bom di dalam mobil itu. Those are my friends. Those are real Americans. You know how long you'll go away for? Sebenarnya, Brian tahu kalau Gloria hanya diperalat oleh Lino Isfarja yang menganggap Gloria bisa menjadi informan ganda baginya. Itulah kenapa Brian menangkapnya, mengancamnya dengan tuduhan yang berat supaya Gloria bersedia menjadi agen miliknya. Lanjut, Brian menjalankan siasatnya, menawarkan kesepakatan jika Gloria bersedia membantu, ia dan timnya akan membebaskannya dari semua tuduhan, juga menyelamatkan Suju untuknya. Karena tidak punya pilihan, penolakan pasti masuk penjara. Mencoba melarikan diri akan dikejar dua kubu berbahaya. Jadi Gloria hanya bisa pasrah menerimanya. Brian memberikan sebuah chip pelacak yang harus ia pasang dalam ponsel Lino, apapun caranya. No, please don't make me go back there. Please. So you're gonna take that chip and play Mole in his group. Sebelum pergi, Brian menyuruh Gloria menghafal nomor ponselnya agar nanti mudah menghubunginya. Ia juga memberikan sedikit uang untuk membayar taksi. It's entirely up to you. My friend Suzu. I'm the clearest path between. Lanjut, Gloria pergi ke rumah Suju untuk menemui Chapa sekaligus membersihkan diri karena sudah 2 hari ia tidak mandi. Namun saat Gloria selesai mandi, ponselnya menghilang. Ternyata Chapa menghidupkan ponsel itu untuk bermain game. Gloria sangat gugup, ia segera menyuruh Chapa berkemas. Mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih aman. Namun saat mereka berdua bersiap untuk pergi, Lino sudah menunggunya di ruang tamu. Karena ponsel itu dihidupkan Chapa, Lino berhasil melacak keberadaannya. Sesaat kemudian Chapa juga ikut turun ke bawah. Gloria sangat takut Lino akan menyakiti Chapa. Lino mengira Chapa adalah anak Gloria. Gloria segera menjelaskan kalau Chapa adalah adik Suju, anak baptisnya. Ia meminta Lino membiarkan Chapa pergi. Apapun perintah Lino, ia akan melakukannya. Gloria sudah mulai dewasa. Ia mengerti tidak ada gunanya melarikan diri. Yang perlu dilakukan hanyalah mengikuti alur, mencari tahu siapa yang benar-benar akan menepati janjinya untuk menemukan Suju untuknya. Gloria sudah belajar mencari keuntungan dalam kesempitan. Di sini Lino tidak marah. Ia hanya meminta Gloria tidak lagi berbohong padanya. Setelah pintu diketuk, Polo segera membukakan pintu, membawa masuk satu rekan mereka yang tertembak. Situasi sekarang tidak baik dilihat oleh seorang wanita. Ia segera menyuruh Gloria pergi ke kamar. Ia akan mendatanginya setelah semua urusan selesai. Setibanya di kamar, Gloria langsung mengeluarkan chip pelacak di ponselnya dan menyimpannya di dada. Tiba-tiba, Lino masuk tanpa mengetuk. Untungnya chip itu sudah tersimpan dengan aman. Tak ada kata terucap. Lino langsung membuka bajunya. Di bahu belakang sebelah kiri terlihat tato bintang dan huruf E. Kemudian ia berbaring di samping Gloria, memintanya melepaskan sepatunya karena dirinya sudah terlalu lelah berlari seharian. Lanjut, Lino menyuruh Gloria membuka bajunya. Need you to do. We have a deal. Your clothes. Meski takut, Gloria tetap melakukannya. Ia pasrah menerima apapun yang akan dilakukan Lino. Untungnya, Polo membuka pintu memanggil Lino keluar. Gloria terselamatkan. Di luar, Polo memberitahu Lino kalau ia tidak percaya Gloria. Bisa saja wanita ini adalah mata-mata intelijen negara. Ia juga memberitahu Lino kalau rekan mereka yang tertembak telah tewas. Di dalam kamar, Gloria mengambil kesempatan itu untuk memasang chip pelacak ke ponsel milik Lino. Saat kemudian Lino kembali ke kamar dan berbaring lagi. Ia meminta Gloria juga berbaring menemaninya. Lino kemudian membelai tangan Gloria sambil mengatakan kalau Gloria sangat mirip dengan mantan kekasihnya yang telah tiada. Tak ada kata terucap, Lino menikmati malam itu tertidur sangat lelap. Pagi harinya terlihat Lino meletakkan uang di pinggang Gloria menggunakan perekat. Ia meminta Gloria menghantar uang itu bersama dengan narkoba yang disimpan dalam box baja dan dilas di kolong mobil. Alamat sudah ada di GPS mobil. Hanya mengantar paket itu dan kembali dengan mobil lainnya. Sebelum pergi, Gloria meminta Lino melepaskan Chapa, mengantar Chapa kepada bibinya di Tijuana. Lino tidak keberatan. Ia menyuruh salah satu bawahannya menghantar Chapa dan memastikan keselamatannya di jalan. I promise you. Sebelum Gloria pergi, Polo menghampiri. Ia mengancam akan membunuh Chapa jika Gloria sekali lagi melarikan diri. Di sini, Gloria sudah mulai terbiasa. Ia tidak lagi terlihat gugup seperti sebelumnya. Setelah Polo selesai dengan ocehannya, Gloria segera pergi menjalankan tugasnya menuju San Diego. Di perbatasan, ada banyak sekali mobil mengantri. Satu persatu mobil diperiksa. Gloria mencoba bersikap sesantai mungkin. Untunglah tak ada yang curiga. Passport. Come on. Thank you.
Setelah identitas diperiksa, Gloria dipersilahkan pergi tanpa kendala. Singkat cerita, tibalah Gloria di tujuan. Ia disambut seorang lelaki bernama Jimmy. Dengan wajah sangarnya, Jimmy meminta Gloria memperlihatkan uang di pinggangnya. Sambil tersenyum, Jimmy mengambil uang itu. Ia juga menanyakan di mana narkobanya. Gloria mengatakan kalau narkobanya sangat aman, tersimpan dalam box yang dilas di kolong mobil. Setelah memastikan semua paketnya lengkap, Jimmy memberikan pesan kepada Gloria untuk memberitahu Lino kalau ada mata-mata di dalam kelompoknya. Setelahnya, Jimmy menyuruh Gloria pergi menggunakan mobil lainnya yang berisi banyak senjata. Tapi Gloria tidak langsung menghantar senjata itu kepada Lino. Ia mampir sebentar membeli ponsel baru agar bisa menghubungi Brian. Dengan nomor yang telah dihafalnya, Gloria memberitahu Brian kalau senjata akan dihantar ke sebuah tempat parkir adu banteng di Tijuana. Gloria meminta Brian berjanji membuka jalan pelarian untuknya. Dan Brian menerima syarat tersebut. Ia berjanji menjemputnya di pintu keluar parkir lapangan banteng berwarna kuning. Gloria hanya harus lari ke pintu itu, akan ada anak buahnya yang menjemput dari sana. Setibanya di parkiran, 4 mobil langsung menghadang Gloria. Polo keluar segera memeriksa paket senjata. Brian dan timnya juga sudah bersiap melakukan penyergapan. Gloria sedikit tegang. Ia memperhatikan sekeliling. Ada pintu warna kuning di sana. Kesanalah ia harus berlari menunggu penyelamat dari tim Brian. Lino yang sedari tadi memperhatikan membuka jendela kaca mobilnya, memberikan isyarat kepada Gloria agar mendatanginya. Dengan cepat, Gloria memberitahu Brian lewat SMS kalau Lino berada di mobil hitam. Perintah langsung disampaikan. Tembak Lino jika terlihat. Beruntung bagi Lino, salah satu anak buahnya menemukan Brian dan memberitahunya. Lino sempat menghindar hingga yang tertembak hanya rekannya. Malangnya, Gloria terjebak dalam pertempuran. Setiap saat peluru melesat bisa saja menembus tubuhnya. Namun, Gloria sudah banyak belajar. Setelah ada kesempatan, ia segera berlari menuju pintu warna kuning untuk menunggu jemputan sang penyelamat. Tapi setelah tiba di sana, tidak ada siapapun menjemputnya. Dengan kesal, Gloria menelpon Brian meminta janjinya. Tapi apa kata Brian? Sekarang kamu sendirian. Sakit bagai luka tak berdarah. Dia kira polisi negara itu orang baik, tapi sama sahaja. Di hadapan sekarang tidak ada baik dan jahat. Sang pemenang adalah kebenaran itu sendiri. Tapi sayup-sayup terlihat di matanya. Lino memang peduli padanya. Orang ini berlari menerjang peluru menjemputnya. Gloria mulai mengambil tekad baru. Dengan penuh keyakinan membuang ponselnya menyambut kedatangan Lino. Mereka bergandengan berlari sambil menuju mobil. Tapi naas bagi Lino, satu peluru menembus kakinya. Gloria tidak lari. Ia berbalik mempertaruhkan nyawanya membopoh Lino kembali ke mobil. Dengan kemarahan menjadi-jadi, Polo mengambil senjata pelontar granat dan menembaki pasukan Brian. Ledakan terjadi menewaskan banyak dari mereka. Gloria terus mengemudi menerobos keluar dan mereka berhasil lolos. Di akhir pertempuran, Polo menembak lokasi Brian berada menggunakan pelontar granat. Ledakan itu tanda akhir pertempuran. Brian tewas dalam ledakan tersebut. Jika saja Brian tidak mengkhianati Gloria, Lino pasti akan tertangkap. Lino beruntung ia masih memiliki kepedulian hingga membuat Gloria memihak padanya. Singkat cerita, Gloria terus mengemudi hingga tiba di kampung halaman Lino. Polo keluar dari mobil langsung menuduh Gloria sebagai mata-mata di AI. Lino langsung menahannya. Ia memiliki hutang nyawa pada Gloria. Tidak mungkin seorang mata-mata menyelamatkan targetnya di saat mereka bisa menangkapnya. Apa yang dikatakan Lino memang masuk akal. Jika Brian tidak berkhianat, Gloria tidak akan membantu Lino. Tapi atas dasar itulah Lino bisa mempercayai Gloria. Di tengah perdebatan itu, Gloria segera angkat bicara menyampaikan pesan Jimmy. Kalau dalam kelompok Lino ada mata-mata. From some friends. Find some clothes. Sore harinya, layaknya pasangan, Gloria membantu mengobati luka tembak di kaki Lino. Di sini Gloria makin memperdalam aktingnya dengan bertanya siapa Brian Rich. Ia pura-pura tidak mengenalnya. Lino menjelaskan Brian adalah pasukan anti narkoba DEI, bekerja sama dengan Sip Saucedo. Mereka mengejar Lino selama 2 tahun terakhir. Tijuana dulu adalah wilayah kekuasaan Lino, tapi sekarang Sip Saucedo telah merebutnya. Tidak ada bedanya Lino si mafia kartel dengan Sip Saucedo. Orang ini berbaju petugas polisi negeri
negara tapi berkelakuan mafia. Mereka sama, menjalankan bisnis yang sama. Jadi siapa yang benar? Tidak ada. Pemenang adalah kebenaran itu sendiri. Puas menjelaskan, Lino menyuruh Gloria pergi ke dapur membantu memasak makan untuk mereka. Sedangkan di luar, Polo sibuk mengumpulkan ponsel semua orang. Ia diperintahkan Lino menyelidiki siapa penyusupnya. Di dapur, Isabel yang penasaran menanyakan apakah Gloria kekasihnya Lino. Gloria tidak terima. Ia langsung mengatakan kalau dirinya diculik. Saat itu juga Isabel langsung memperlihatkan tato di tangannya, tato bintang dengan huruf E. Dirinya juga diculik, dia diancam menggunakan keluarganya. Dengan terpaksa Isabel mengikuti perkataan Lino. Di tengah percakapan itu, Polo dan Lino masuk ke dapur meminta mereka berdua memasukkan ponsel ke dalam kantong kresek. I was cleaning. Lanjut, Polo mengambil ponsel Isabel sekaligus membawanya ke kamar. Itulah pekerjaan Isabel. Ia harus melayani anak buah Lino kapanpun dibutuhkan. Sebelum pergi, Polo meletakkan kantong berisi ponsel itu di dalam kamar dekat dapur. Gloria tidak kehabisan akal. Ia meletakkan sapu tangan yang dicelupkan ke minyak ke bawah panci sup. Kemudian masuk ke toilet yang pintunya terhubung dengan kamar di mana Polo meletakkan kantong berisi ponsel. Dengan cepat, Gloria membuka ponsel miliknya, memindahkan chip pelacak itu ke ponsel lainnya. Saat ia keluar, semua orang sudah berkumpul di dapur memadamkan api yang membakar kuah sup. Gloria beralasan ia pergi ke toilet sebentar, yang kemudian Polo yang disalahkan karena tidak bisa menahan nafsu, membawa pergi Isabel hingga membuat sup yang mereka makan itu gosong. Malam harinya, Polo bekerja memeriksa setiap ponsel yang disita dan berhasil menemukan chip pelacak tersebut. Saat pagi tiba, Lino menyeret Gloria dengan senjata di tangannya. Gloria sangat takut, ia menyangka dirinya sudah ketahuan, tapi ia berusaha bersikap tegar, berjalan terus menuju arena kosong. Ia mengira dirinya akan dieksekusi, dan tiba-tiba Lino malah tersenyum sambil berkata kalau Gloria harus belajar menembak jika ingin selamat di pertempuran selanjutnya. Begitu rasanya perasaan lega bagai kesuban tercabut dari luka. Untuk pertama kalinya Gloria tersenyum. Kepribadian Lino sangat berbeda dari polisi yang melakukan apapun yang menurut hatinya benar. Gloria diajar bagaimana menggunakan senjata serbu. Meski awalnya sedikit kaku, setelah beberapa kali mencoba, tembakannya bisa tepat mengenai sasaran. Come on. No. We closed the wrong one. Selesai berlatih, Gloria kembali menanyakan tentang keberadaan Suju. Lino mengatakan kalau rekannya bernama Vico adalah seorang hacker. Ia memeriksa setiap rumah sakit dan kamar mayat. Tidak ada Suju di sana, artinya Suju masih hidup. Vico bisa menemukan siapapun, hanya saja butuh waktu agak lama karena Suju berada di tangan Saucedo. Lanjut, Gloria pergi mandi sekedar membersihkan sisa peluh di tubuhnya. Namun saat ia keluar dari tempat pemandian, sudah ada baju motif bunga sangat cantik di atas tempat tidurnya. Gloria tahu itu keinginan Lino, ia memakainya tanpa protes. Lanjut, Lino membawa Gloria pergi ke kampung halamannya di mana sanak saudaranya bertempat. Mereka disambut dengan senyum hangat. Gloria kembali merasakan perasaan itu, rasa memiliki sanak saudara. Mereka disajikan makanan khas di sana, daging bakar asap. Awalnya Gloria sangat enggan memakannya, tapi setelah terasa satu gigitan, Gloria menagih. Ia memakan semua daging yang disajikan. Lino mulai bercerita sejak usia 7 tahun ia sudah hidup sendiri, melakukan banyak hal untuk hanya sekedar bertahan hidup demi sesuap makanan. Ia bercita-cita mengumpulkan banyak uang untuk membeli tanah di kampung halamannya, memiliki peternakan dan memiliki perkebunan yang luas. Menghabiskan sisa hidupnya di sana penuh kedamaian. When I was back, they left the land and shit. Sekembalinya di markas, Polo sudah mengumpulkan semua orang. Ia berkata telah menemukan siapa mata-mata DEI. Gloria sangat gugup menerka siapa yang tertuduh, dan ternyata yang tertuduh adalah Isabel. Gloria merasa sangat bersalah. Di waktu itu, Gloria meletakkan chip ke ponsel secara acak, dan kebetulan ia telah meletakkannya ke ponsel Isabel. Apa boleh dibuat? Beras sudah terendam, terlanjur menjadi pupur. Mengaku dirinya akan dibunuh, hanya bisa membiarkan Isabel terbunuh demi dirinya. Kematian Isabel membuatnya muntah. Secara tidak langsung dirinya lah yang telah membunuh Isabel. Malam harinya Lino menasihati Gloria bahwa terkadang kita harus melakukan hal buruk untuk bertahan hidup. Terkadang kita perlu bersikap kejam demi menyelesaikan masalah.
Pagi harinya, Lino menjemput Gloria, membawanya pergi ke Madam Sasa, mengukur gaun untuknya mengikuti kontes Miss California. Tapi Gloria menolak. Kematian Isabel membuatnya terguncang. Ia ingin tahu apa tujuan Lino menyuruhnya mengikuti pemilihan kontes Miss California. Ia takut suatu saat Lino akan membunuhnya seperti Isabel setelah tidak berguna lagi. Lino tidak marah. Ia dengan sabar meyakinkan Gloria dengan menunjukkan rekaman di mana Suju telah menjadi pelacur, dipaksa melayani banyak pria dalam satu waktu. Lino menjelaskan kalau sekarang Suju ada di tempat Saucedo. Jika ingin menyelamatkan Suju, Gloria harus memenangkan kontes. Saucedo selalu meniduri setiap pemenang kontes Miss California setiap tahunnya. Itulah kesempatan di mana Saucedo tidak bersama pengawalnya. Gloria mulai mengerti dirinya tidak bisa menghindar dari semua masalah itu. Semua harus diselesaikan. Malam itu Gloria berdandan layaknya seorang ratu. Ia melangkah pergi dengan langkah percaya diri. You need to believe. Sedangkan Lino bersama semua rekannya mempersiapkan senjata lengkap. Ini adalah malam penentu baginya. Lino telah memutuskan bertaruh nyawa, merebut kembali perbatasan Tijuana atau mati di dalam pertempuran. Kota perbatasan ini adalah ladang untuk mencapai mimpinya. Jika itu hilang, mimpinya juga ikut hilang. Saat Gloria berada di depan meja rias, pria bernama Waiko memberikannya sebuah kotak perhiasan. Ternyata itu adalah alat komunikasi mikro. Mulai sekarang Lino yang akan memberikan instruksi secara langsung. Kali ini Gloria benar-benar berjuang dengan emosinya, berusaha bersikap tegar dan tersenyum kepada semua orang. Ia harus memberikan segalanya. Ia harus menang demi menyelamatkan Suju. Tanpa diduga, Gloria berhasil masuk 3 besar, tapi hanya satu yang bisa menjadi Miss California. Saat itulah Lino menyuruhnya pura-pura terkejut ketika namanya disebut sebagai pemenang. Ternyata Lino telah membayar juri untuk memenangkan Gloria. Hasilnya sudah pasti, Gloria disebut sebagai pemenang Miss California. Dan benar saja sesuai perkataan Lino, seseorang menghampiri Gloria dan memintanya harus menerima undangan pesta dari Saucedo. Malam itu juga, Gloria berangkat menuju rumah pesta Saucedo. Setibanya di sana, Gloria terus memperhatikan sekeliling. Ia melihat ada banyak sekali kupu-kupu malam bergentayangan merayu banyak pria. Tapi tugasnya adalah merayu Saucedo agar lelaki tua itu membawanya ke kamar. Gloria yang sudah belajar banyak hal berhasil melakukannya. Saucedo benar-benar tergoda olehnya. Ia segera menyuruh pelayannya menghantar Gloria ke kamarnya. Señorita, ¿me acompaña? ¿Entiendes? Sí. Tak lupa, Gloria memberitahu Lino nomor kamar di mana nantinya ia bersama Saucedo. Saat itulah Suju muncul bersama seorang lelaki tua yang telah mengencaninya. Gloria segera menghampirinya dengan perasaan gembira. Tapi cerita selanjutnya membuat Gloria marah setelah Suju memperlihatkan tato bintang dan huruf E di tangannya, sama seperti Isabel sebelumnya. Ternyata selama ini yang menculik Suju bukan Saucedo. Lino dengan sengaja melakukannya untuk memanfaatkan Gloria demi membunuh Saucedo. Tak lama kemudian, pelayan Saucedo datang menjemput Gloria. Sedangkan Lino dan rekannya sudah bersiap menyelinap masuk dengan persenjataan lengkap. Setibanya di kediaman Saucedo, Gloria berusaha bersikap menggoda. Saucedo menjadi tidak sabar. Ia meminta Gloria segera melepas gaunnya. Di sini Gloria membuat pilihan. Ia menulis kata peringatan di atas kertas kalau Lino dan rekannya telah mengepung kediaman itu, bersiap membunuh Saucedo. Dengan cepat Saucedo bertukar tempat dengan bawahannya, tidur di kasur bersama Gloria. Sedangkan Saucedo berniat melarikan diri. Tapi salah satu rekan Lino menemukan Saucedo dan pertempuran segera terjadi. Di dalam kediaman itu, Gloria sendirian. Ia yang selamat. Hanya ada Polo yang sekarat. Ia segera mengambil senapan serbu di tangan Polo yang sekarat tersebut. Ia sudah tidak peduli menyelamatkannya. Dari awal Lino telah menipunya menggunakan Suju. Layaknya seorang pejuang wanita, Gloria menenteng senjata berjalan keluar sambil mencari keberadaan Suju. Banyak orang berlarian ketakutan. Bahkan ada yang ingin merebut senjata Gloria, tapi Gloria berhasil mengusirnya. Setelah menemukan Suju, Gloria berniat pergi dari sana bersama Suju menuju pintu keluar. Sedangkan di luar pertempuran Lino dan Saucedo berakhir imbang. Satu persatu rekan Lino dan anak buah Saucedo tewas hingga menyisakan mereka berdua. Karena terdesak, Saucedo langsung menangkap Suju yang kebetulan berlari ke arahnya dan menjadikannya sandra. Lino juga berjalan keluar sambil mengarahkan senjatanya. Gloria tahu Lino pasti akan menembak Suju. Ia menembak kaki Saucedo lebih dulu hingga membuatnya tergeletak tak berdaya. Lino sangat senang. Ia menghampiri sambil tersenyum memuji keberanian Gloria. Kesempatan seperti itu tidak datang 2 kali. Lino langsung menembak
menembaki Saucedo hingga tewas. Tapi Gloria sudah mengetahui semuanya tentang Lino yang menjual suju. Ia menodongkan senjatanya kepada Lino sambil meminta penjelasan. Kenapa tega menipunya? Lino tidak bisa menjelaskan apapun. Ia tahu telah bersalah, tapi ia harus melakukan apapun yang ia bisa demi cita-citanya. Saat Lino ingin mengambil senjata Glock di pinggangnya, Gloria lebih dulu menembak Lino, terus menembak beberapa kali hingga Lino tewas di tempat itu. Satu kepala polisi dan satu bos kartel mafia tewas, semua karena Gloria. Sebenarnya memang dari awal Lino berniat memanfaatkan Gloria, tapi setelah menjalani waktu bersama, Lino mulai menyukai Gloria. Ia berniat membawa Gloria bersamanya, menjalani seperti mimpinya bersama Gloria, mengurus peternakan, mengurus perkebunan. Tapi apalah daya, sedari awal niatnya sudah salah. Tak lama kemudian polisi tiba. Gloria menyerah. Ia meletakkan senjatanya karena memang Suju telah terselamatkan. Meski dalam keadaan terpaksa membunuh, Gloria dan Suju tetap ditahan karena terindikasi terlibat dalam kartel mafia Lino sambil menunggu persidangan. Namun, 1 minggu kemudian Jimmy membawanya ke suatu tempat dengan kepala tertutup. Jimmy adalah orang yang menjual senjata kepada Lino. Gloria yang mengenali Jimmy merasa bingung kenapa ia dibawa ke tempat itu. Tapi dengan pengalamannya yang luar biasa, Gloria bisa bersikap tenang sambil tersenyum. Ia tahu pasti ada maksud tertentu bagi Jimmy membawanya. Itu bisa dijadikan bahan negosiasi. Dan ternyata tempat itu adalah markas Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Gloria telah memenuhi syarat menjadi seorang agen negara. Ia telah direkrut. Tentu sebagai seorang agen negara, ia memiliki hukum hak pribadi. Membebaskan Suju adalah salah satunya. Mereka, Jimmy dan Gloria langsung pergi menjemput Suju dan mengantarnya pulang ke rumah. Ia sangat bahagia melihat Suju dan Chapa bersatu kembali. Tapi bagi Gloria semua telah berubah. Caranya memandang dunia sudah berubah. Kebanyakan mafia dan penegak hukum itu tidak berbeda, hanya berbeda seragam dan identitasnya. Bagi mereka yang ada hanya saling menguntungkan. Mulai sekarang ia akan memanfaatkan semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Kebenaran itu baginya adalah apa yang ia nilai benar.